Halo Kak. Halo, ini Arlin nih. Arlin, tadi kita udah bincang-bincang ya di WhatsApp, katanya ada yang pengen diomongin. Oke, sebelumnya tadi Kak Arlin dari mana nih? Dari kosan. Oh, dari kosan. Kosannya di mana? Deket sini sih di Kampung Baru. Oh, kosannya di Kampung Baru. Oke. Kalau gitu Kak Arlin ini dari fakultas apa ya? Dari Fakultas Pendidikan. Pendidikan. Prodinya boleh tahu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kak Erwin sekarang umurnya berapa sih? Masih 19 tahun. 19 tahun ya. Coba sebelum masuk ke bincangan, Kak Erwin ini kan masalahnya privat ya, tentang pelecehan seksual nih. Kalian bersedia nggak kalau misalnya video ini aku up gitu? Karena kan ini sebagai tugas aku nih. Sebenarnya berat sih ya, tapi kalau emang harus di-up, aku nggak masalah, tapi minta tolong nanti di-grow di bagian akunya biar yang lain tuh nggak tahu siapa aku. Oke. Kalau gitu aku bisa nanti aku edit lah ya, sesuai kesepakatan kita, senyamannya kayak Edwin aja. Karena tadi kita udah bincang-bincang, sebenarnya ini ada perjanjian juga. Kalian nih udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum sih, ini pertama kali. Pertama kali ya. Ada yang kalian tahu tentang konseling tapi? Konseling itu sejenis datang ke psikolog gitu nggak sih Kak? Atau beda? Kalau di sini ada beda ya. Konseling di sini yaitu suatu layanan dari konselor, yaitu kita lanjut kepada konselingnya permasalahan. Namun manfaatnya di sini untuk memandirikan konseling tersebut. Nah, jadi di sini juga nanti ada asas-asasnya, beberapa asas yang digunakan, yaitu ada asas kesukarelaan, yaitu di mana Kak ini nanti secara sukarela menceritakan permasalahan kalian, dan juga ada asas rahasia. Jadi kalian tenang aja, nggak usah takut karena di sini rahasia kalian bakalan aku jaga banget. Terus ada juga asas keterbukaan. Jadi kalian bakalan terbuka, kalian akan terbuka menceritakan permasalahan kalian dan aku juga. Lalu ada asas kenormatifan. Jadi di sini kita menggunakan norma-norma yang sesuai ada di masyarakat. Nah, di sini juga aku sebagai konselor berjanji untuk menjaga data-data rahasia dari kalian. Lalu di sini untuk waktunya sendiri kalian butuh berapa nih? Ya, selesainya Sekitar 30 menit cukup? cukup kayaknya. Oke, sekitar 30 menit kita akan melakukan proses konseling. Kita mulai ya. Apa nih yang membuat kalian langsung pengen cerita ke aku? Jadi kan aku udah sempat singgung di WA kemarin kalau aku kena pelecehan seksual. Sebenarnya pelecehan seksual itu nggak sekali, itu 2 kali, dan terjadinya itu baik secara omongan dan tindakan gitu Kak. Jadi aku ngerasa aku takut Kak. Oke, jadi kalian pernah mengalami pelecehan seksual verbal dan non-verbal ya? Ya, Itu sejak kapan kalau boleh tahu? sejak saya baru mulai masuk kuliah ini sih. Kan saya tuh tinggalnya jauh Kak, di Kampung Barat sana. Jadi di sini saya sendirian kos kan. Waktu itu kebetulan saya lagi pulang malam dari acara organisasian kayak gitu malam, sekitar jam 10 malaman kayak gitu. Nah kan teman-teman saya tuh nggak mungkin mau nganterin saya dulu, sedangkan itu udah malam kan, jadi mereka langsung pulang sendiri gitu. Dan saya juga merasa kayak ya udah kan ada aplikasi online gitu, jadi saya pesenlah Gojek. Nah itu pas kalian mesen aplikasi Gojek itu, apa kalian cuma sendirian aja? Ada teman-teman lain juga yang bareng pulangnya ke arah yang sama gitu atau gimana? Kebetulannya nggak ada, kebetulan emang saya doang yang ada di Kampung Baru, yang lain itu jauh-jauh gitu. Jadi Kampung Baru banyak sih. kan gue ngomongnya Kampung Baru ya.
dulu. Oh, Nah, ulang apa ini? Kebetulan malam itu emang nggak ada yang searah sama tujuan saya, yang lain itu rumahnya itu deket-deket. Jadi saya pulangnya mutusin buat nemexin daripada ngerepotin mereka kan, soalnya rada jauh ke Haji Mina waktu itu. Oh, jadi kosan kalian ini di Haji Yemuna atau? Kosan saya sekarang ada di Kampung Baru, tapi dulu waktu awal-awal saya emang tinggal di tempat saudara di Haji Mina. Oke, jadi di Haji Yemuna itu tinggalnya tempat saudara ya? Iya. Terus apa yang waktu seleksi itu apa dulu? Waktu saya mesen mixing itu tuh awalnya tuh ya biasa aja kak, jadi kayak udah kita naik gitu kan, omnya nanya udah sesuai nggak ininya, titiknya dan segala macamnya, ya saya jawab aja biasa. Tapi karena saya kan anaknya emang ngobrol, saya emang suka ngobrol gitu sih, suka ketemu orang baru. Terus tuh ya udah kita ngobrol kan, santai sampai nggak lama omnya ini mulai nanya kayak ke arah seksual gitu, kayak dia nanya kok baru pulang jam segini, ayo habis ngapain gitu. Habis itu tambah lama pertanyaannya itu tambah intim, kayak mbaknya udah pernah seks atau belum, atau ada niatan untuk seks atau enggak gitu. Sebentar, sampai segitunya si abang ini langsung bicara seperti itu atau gimana? Awalnya nggak gitu kak. Dia awalnya tuh ya nanya-nanya sekitar kenapa baru pulang jam segini, anak gadis kok pulangnya jam segini. Tapi tambah lama tambah menjerumus ke situ, nyampe dia berani nanya kayak gitu. Aku udah takut sih awalnya di situ, tapi kita kan nggak boleh kelihatan takut ya. Kalau kita kelihatan takut nanti dia malah nambah berpuasa atas kita. Jadi aku jawab aja santai gitu. Apa yang Kak Lin jawab waktu dia tanya? Ya aku jawab aja ya enggak lah, nggak tertarik juga, namanya seks itu kan sesuatu yang boleh dilakukan setelah menikah ya. Jawab kayak gitu. Tapi dia masih kayak yang bener, emang nggak mau coba gitu. Apa perasaan Kak Lin waktu itu kok tiba-tiba nanya kayak gitu Kak Lin? Saya takut sih, takut banget saya. Mana lagi waktu itu tuh dia kan ke Haji Mina itu bisa lewat jalan besar kak, tapi dia belok-belok ke gang kecil lewat pramuka kayak gitu, kan tambah takut ya, mana sepi. Jadinya aku serem banget. Jadi kalian langsung kayak berpikir agak negatif juga ya melakukan gitu. Terus waktu itu emang sekitar pukul jam berapa? Jam 10 malaman gitu. Jam 10 malam? Iya. Apa kondisi di jalan itu udah sepi atau gimana? Kebetulan itu malam itu emang habis hujan, jadi sepi, nyaris nggak ada orang. Hampir sepi banget gitu ya? Iya. Oke. Tadi kan kalian bilang nih, katanya kalau Haji Mina bisa lewat Bundaran ya? Iya. Terus si abangnya kenapa lewat pramuka itu? Nah itu dia pak, aku juga nggak tahu maksud dan tujuannya itu apa. Tapi setelah dia mulai belok ke arah pramuka, di gelap-gelap itu dia tuh mulai kayak tangannya tuh mulai main gitu, kayak pegang betis aku, tambah lama tambah naik. Aku takut banget kak, saya tahu harus ngapain waktu itu, karena posisinya sepi kan. Jadi aku mau teriak juga, aku nggak bisa, takut dia malah nambah macem-macem gitu. Makanya aku diam aja. Oke. Tindakan kalian apa pas itu pas? Apa kalian gak langsung minta diturunin aja atau gimana? Enggak, aku nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu karena aku shock berat. Aku nggak tahu aku harus ngapain, aku bingung. Aku mau minta tolong, mau teriak juga pasti nggak akan ada yang keluar karena posisi udah malam. Jadi aku diam aja. Jadi waktu itu dia langsung lewat gang. Nah, kejadian malam itu apa ya, cukup menyeramkan juga sih dari cerita kalian ya, karena tiba-tiba kondisinya seperti itu. Apa nggak ada yang bisa kalian minta kalian atau gimana? Gak bisa kebetulan, tapi saya emang udah telepon orang rumah untuk nunggu di depan rumah biar nanti semisalnya dia emang ada macem-macem langsung ditindaklanjut sama keluarga saya. Kan jadi pas jalan pramuka itu apa dia sesuai titik nganterin kalian atau gimana? Ya arahnya emang ke arah rumah saya, tapi kan kalau misalnya emang mau deket dan emang mau aman itu kan bisa lewat depan. Kenapa sih harus belok-belok ke dalam? Apa yang waktu di jalan gelap itu apa aja yang udah dia lakukan? Ya pertama dia pegang betis saya, habis itu tambah naik ke paha, di paha dia mulai mulus-mulus kayak gitu. Apa kalian tidak
menepis tangannya. Udah saya tepis berkali-kali kak, tapi masih aja kayak gitu terus. Saya tepis dia naikin lagi tangannya, saya tepis dia naikin lagi tangannya, kayak gitu harus sepanjang perjalanan. Terus si ojol itu nggak ngomong apa-apa gitu pak? Dia ngomong sih kayak kenapa sih tangannya ditepis-tepis dulu, nggak apa-apa loh kan cuma mau pegang, nggak ada apa-apa aja. Cuma mau pegang. Ojol itu cuma bilang kayak gitu. Iya. Sopan banget ya. Apa ya, kalian pasti tuh langsung perasaannya pasti ketakutan banget, pasti mikir yang macam-macam. Apa nggak ada tindakan kalian misalnya yang langsung berontak gitu? Saya shock pak, saya nggak bisa ngapa-ngapain, badan saya rasanya beku, saya kaget. Iya, karena ditambah lagi perasaan kalian yang langsung takut ya. Iya. Ya, dari kejadian itu si Ojol langsung gimana sikapnya? Apalagi yang dia lakukan? Ya itu sih kayak gitu, sepanjang perjalanan dia kayak gitu, tapi saya nggak berani juga mau cerita ke keluarga karena paling nanti ujungnya mereka juga bakal nyalahin saya gitu kan biasanya ngomongnya ya lagian ngapain anak gadis pulangnya malam, udah tahu malam rawan pasti nyalahinnya saya ujungnya, makanya saya nggak ada berani cerita ke siapa-siapa, makanya saya datangnya ke kakak. Oke, jadi tapi Ojol tetap ini tetap ngantar kalian selesai tujuan ke rumah. Saat udah di rumah langsung gimana itu? Saat udah nyampe rumah nih, apa kalian langsung masuk aja ke rumah atau gimana? Saya bayar, habis itu saya langsung tinggal, saya masuk rumah. Di situ keluarga kalian udah nunggu di depan pintu atau? Iya, adik sepupu saya yang udah nunggu depan pintu. Adik sepupu. Kalian nggak cerita sama adik sepupu kalian? Enggak, saya takut dihasut. Takut ya. Dari kejadian itu kejadiannya sudah lama banget atau sekitar berapa bulan kalau gitu? Baru 1 tahun belakangan ini. Oke, udah 1 tahun ya ceritanya. Cuma masih ditutup-tutupin sama keluarga sampai sekarang. Oke. Dari kejadian Ojol tadi itu pasti ada ketraumaan dari kalian. Iya. Apakah kalian sekarang masih menggunakan jasa ojol tersebut atau gimana? Sejauh ini saya udah enggak lagi, saya prepare minta tolong ke teman saya buat nganterin atau saya minta jemput sih. Itu juga kenapa saya pindah kosan biar nggak usah pesen-pesen ojol lagi. Oke, jadi itu makanya kalian langsung pindah ke kosan yang lebih dekat kamu saja ya, makanya biar kalau pulangnya malam nggak naik ojol gitu ya. Ya sih, saya itu udah tindakan yang bagus sih kalian. Cuman dari kejadian sang ojol, apa ada hal yang sesuatu yang terjadi dari kalian? Banyak sih, pertama saya jadi trauma lah, saya takut lah sama ojol kayak gitu. Terus saya jadi ngerasa saya nggak percaya lagi gitu sama laki-laki. Sampai se-trauma itu gitu kan? Iya. Gimana? Apa reaksi kalian saat melihat laki-laki? Langsung kebayang atau gimana? Saya takut. Even laki-laki itu kelihatannya nggak berpotensi untuk melakukan hal jahat ke saya, tapi yang ada di pikiran saya, laki-laki itu bakal tetap melakukan hal jahat. Oke, jadi saat kalian ketemu sama teman kalian yang cowok misalnya deh, apalagi kalian ini anak organisasi ya, otomatis anak organisasi harus bisa bergaul kan sama cowok, sama cewek. Dari kejadian tersebut, kalian kan bilang orangnya humble banget gitu ya, kalau sama orang ya cerita-cerita aja. Jadi perubahan dari kejadian tersebut, ada perubahan atau gimana? Kata teman-teman saya sih saya jadi lebih tertutup kali semenjak kejadian. Kalian jadi lebih tertutup. Kalian ngerasa nggak itu menghambat sosialisasi kalian atau? Ya jelas menghambat sih orang, jadi karena saya tertutup, saya sedikit cerita, saya nggak gampang eksplor lagi, itu jadi orang-orang tuh ngerasa saya tuh ngasih batasan ke mereka, padahal nggak sama sekali. Kalian dari kejadian tersebut kalian kan sudah membatasi itu ya, karena ya hal trauma itu ya
Tapi itu kalian nyaman dengan hal tersebut atau malah ada yang bikin gak enak? Jujur aja gak enak sih kak, saya lebih suka diri saya dulu. Lebih suka diri kalian yang dulu. Oke. Dari sampai sekarang berarti kalian menutup diri. Sampai sekarang menutup diri. Itu kejadian apa ada kejadian lagi selain itu? Ada, waktu itu saya lagi perjalanan dari rumah saudara saya mau pulang ke Lampung Barat. Jadi kejadian ini kalian pengen pulang kampung gitu ya Pak? Ya, Nah itu kejadian setelah ojol atau sebelum ojol? setelah Sang ojol ini ya? Iya. Oke. Karena saya mikirnya kan kalau naik bis kayak gitu kan rame ya kak ya, pasti minim resiko lah. Ternyata enggak, ternyata itu juga nggak menjamin. Oke, itu kalian pulang itu siang hari atau malam hari juga atau Siang hari. siang hari pulangnya? Oke. Itu saat siang hari. Jadi di kejadian itu di dalam bis atau Di dalam bis. Di dalam bis. Seperti apa kejadiannya itu Pak? Iya, jadi waktu itu saya tuh duduknya di pinggir jendela karena saya emang suka lihat jendela ya, saya suka lihat pemandangan kayak gitu. Terus setelah saya naik, gak lama ada kakek naik di samping saya. Itu kalian pulang kampung sendirian, nggak ada teman atau saudara? Iya, sendirian. Sendirian. Lagi-lagi sendiri gitu ya. Apa yang waktu itu kakek itu duduk, lalu ada sesuatu yang terjadi atau gimana? Iya ada. Karena ya saya mikirnya dia kan kakek ya kak ya, temennya kakek kayak gitu. Ya nggak ada lah negatif thinking gitu, kita nggak ada lah pikiran dia bakal jahatin kita, karena dia juga cerita ke saya banyak, dia tuh banyak cerita ke saya tentang cucunya, anaknya, jadi kan saya mikirnya nggak mungkin lah macam-macam gitu, tapi ternyata gitu deh. Apa ya kakek itu lakukan kembali? Ya sama, dia juga kayak dia ngedeketin saya, terus dia ngomong-ngomong hal-hal yang menjurus ke arah seksual. Seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu lebih rincinya. Nah, kayak dia nanya apa saya punya pacar atau enggak, atau saya udah pernah ciuman atau belum sama pacar saya, dan segala macamnya, apa aja yang saya lakuin kalau saya pacaran. Dia menanyakan hal termasuk privasi itu. Iya. Di situ apa tanggapan kalian waktu kakek itu menanyakan hal tersebut? Saya jujur aja kaget sih kak awalnya, tapi saya mikirnya ya udahlah kan namanya kakek gitu, nggak mungkin dia macem-macem, jadi saya jawab apa adanya aja. Jawab apa adanya jadi apa hak diamin atau bagaimana atau? Ya saya jawab aja ya kalau saya pacaran tuh paling pegangan tangan, peluk paling jauh, itu aja. Dari itu berarti dia masuknya ke pelecehan seksual ya kak ya? Iya. Sampai menanyakan hal tersebut. Apa Kak Lin tidak ada harus tetap duduk di situ atau pindah atau gimana, nggak ada tindakan lain? Karena saya ngerasanya ya itu tadi sih kak, karena saya ngerasanya dia kakek gitu kan, dia orang tua, jadi saya ngerasa saya aman, saya nggak perlu ngelakuin hal-hal yang menunjukkan keberontakan gitu, karena saya ngerasanya kan ya udahlah kakek doang, nggak mungkin ngapa-ngapain gitu. Itu kan perjalanan pulang kampung itu kan jauh ya kak ya? Iya. Itu tuh selama kalian di bis itu atau waktu saat tertentu aja waktu dia melakukan hal itu ke kalian? Sepanjang perjalanan sih, nggak jarang juga kalau dia mau tidur kayak gitu dia izin, kayak ngomong boleh nggak saya numpang tidur di bangkunya kayak gitu. Sampai kayak gitu dia? Iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Saya bilang saya nggak mau sih kak, tapi dia masih aja kayak pura-pura tidur, habis itu ngejatuhin kepalanya ke bangku saya, walaupun udah berkali-kali saya geserin masih aja gitu. Masih aja kayak gitu. Jadi kalian di situ singkat pengalamannya hanya kayak geserin aja gitu ya? Iya. Kalian tidak minta tolong kalian di dalam bis itu? Karena posisi waktu itu bisnya itu lagi pada tidur kak, jadi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, naiknya juga nggak keliling-keliling. Habis itu setelah kejadian kakek yang tidur
masuk sampai dia melontarkan pertanyaan yang senonoh gitu ya. Apalagi yang dia lakukan? Dia minta nomor saya juga waktu itu. Habis itu juga karena saya ngerasa kayak itu baik, dia kan juga bayarin bis saya gitu, dia tuh ngebayarin saya tiket saya buat pulang itu, walaupun saya udah bilang nggak usah, tapi dia ngomong ya udah sih nggak apa-apa, kamu tuh udah kayak cucu saya. Jadi saya ngerasanya tuh di awal tuh waktu dia ngomong kayak gitu, berarti saya ini kayak cucunya gitu, jadi saya ngerasa aman. Jadi dia saya kasih aja nomor saya. Jadi dia minta nomor Kak Lin, terus Kak Lin kasih gitu ya? Iya. Karena awalnya perlakuan dia ya baik Kak Lin sebenarnya. Tapi ternyata ada perlakuan dia yang malah apa ya? Yang seharusnya nggak pantas dia lakukan. Dan dari kejadian itu perasaan kalian gimana? Langsung keinget yang ojol lagi atau gimana? Iya, saya makin yakin kalau laki-laki itu predator. Kalian semakin takut berarti ya? Iya. Lalu apa pikiran Kak Lin, perasaan Kak Lin setelah kejadian yang begitu minta Kak Lin 2 kali? Saya takut lah pokoknya. Saya takut, saya jadi tambah nggak percaya diri. Saya tertisu sama makhluk Tuhan yang namanya laki-laki, termasuk adik saya, bahkan bapak saya sendiri juga saya takut. Jadi interaksi Kak Lin sama saudara Kak Lin, sama ayah itu gimana sejauh ini saat kejadian itu? Iya, saya jadi menjaga jarak sih, jadi kayak duduk di samping mereka aja saya. Sampai di samping mereka aja kalian tidak mau? Iya. Kalau gitu, ini kan benar-benar hal yang berdampak ya buat Kak Lin. Nah, kalian apakah tetap ingin seperti ini atau ingin menjadi diri Kak Lin yang menjadi? Saya mau balik ke diri saya dulu, Kak. Oke, kalian pengen balik ke diri kalian yang dulu. Dari kejadian yang ojol seperti itu, dari kejadian yang kakek-kakek di bus itu, kalian masih ingat sampai sekarang? Masih kebayang sampai sekarang? Bagaimana cara Kak Lin mau menghilangkan Saya sejauh ini sih biar saya lupa sama hal-hal kayak gitu kan, kayak gitu tuh kadang nggak mau kita ingat aja, keinget sendiri, Kak. Jadi saya usahain diri saya porsiin diri saya untuk terus sibuk biar saya capek. Jadi ketika nanti saya di rumah, saya nggak ada waktu buat mengingat-ingat itu, saya nggak ada tenaga buat mengingat-ingat itu. Jadi kalian lebih memilih untuk menyibukkan diri lagi. Iya. Namun dengan kegiatan yang baru lagi atau gimana itu? Iya, saya nambah kegiatan baru lagi, jadi kayak ya jualan kayak gitu. Abis itu jadi nggak hanya sibuk di organisasi, di luar organisasi juga sih. Oke. Apa aja di kegiatan yang membuat kalian lebih merasa produktivitas lagi, lebih sibukin diri lagi? Apa aja yang kalian lakukan? Saya jualan, habis itu juga saya nulis, saya ngegambar, terus saya main sama teman-teman saya. Teman-teman yang perempuan ya? Iya. Oke, dari situ apa sudah berapa lama Kak Lin melakukan hal tersebut? Ya, udah sepanjang tahun ini sih. Sepanjang tahun ini. Namun trauma itu masih sangat kuat atau sudah berkurang sekarang? Sudah berkurang sedikit. Sudah berkurang sedikit. Namun karena kalian belum pernah menceritakan hal ini sama sekali. Belum pernah. Nah, sekarang saat Kak Lin menceritakan hal ini, apakah trauma itu semakin kuat atau malah Kak Lin lega atau Kak Lin jadi puas gitu atau gimana? Saya nggak tahu sih apa traumanya bakal berkurang atau enggak, tapi yang saya rasa saya lega. Saya udah ngeluarin semuanya. Unek-unek Kak Lin. Iya. Ada rasa kesal dengan pelaku tersebut? Iya, jelas. Apa Kak Lin tidak ingin melaporkan atau gimana? Jujur saya pengen banget Kak laporin, tapi setelah saya pelajarin lagi kayak mana polisi nanggepin orang yang pelecehan seksual, saya ngerasa kayaknya lebih baik saya selesaiin sendiri. Oke, jadi kalian memilih untuk tidak melaporkan pelaku tersebut ya? Iya. Nah, dari cerita Kak Lin ini benar-benar saya ya ternyata
ada ya perempuan di sana yang lebih traumanya sampai segitu berdampaknya gitu, karena ya benar-benar pelaku itu melakukan hal tersebut, dan kalian sampai hampir 1 tahun ini menutupi hal tersebut, dan sampai berdampak ke sikap kalian sama saudara sendiri, sikap kalian sama ayah sendiri, sampai kalian trust issue dan saking sampai jaga jarak gitu Kak. Kalau kayak gitu kan benar-benar benar-benar ngaruh banget nih Kak ke kedekatan kalian sama keluarga, kedekatan kalian sama sama saudara laki-laki juga, sama teman laki-laki juga. Nah, saat menyibukkan diri itu kan itu hanya mengurangi agar kalian tidak membayangkan ya. Iya. Nah, bagaimana cara kalian untuk terus bisa menjaga kedekatan dengan saudara laki-laki dan ayah atau teman apa? Saya waktu itu sempat kayak nanya ke adik saya tanya dengan langsung gitu, kamu kalau melihat saya kamu ada hasrat atau enggak, saya tanya kayak gitu biar saya ngerasa aman aja. Tindakan kalian langsung menanyakan hal tersebut sama adikku sih. Ya. Lalu apa yang adik lakukan? Dia jawab ya enggak lah, kamu ini gila. Dari pertanyaan tersebut apa yang kalian dapat? Iya, jadi saya setelah nanya itu dan dia jawabnya dengan tegas kalau dia nggak ada hasrat ke saya ngerasa saya aman, jadi saya bisa berbaur lagi sama dia. Untuk ayah atau teman laki-laki, apakah kalian melakukan hal yang sama atau gimana? Enggak, sejauh ini sih enggak. Kalau untuk teman laki-laki, saya lebih prepare untuk tetap jaga jarak lah, walaupun enggak jauh-jauh banget. Ya. Untuk ayah sendiri? Kalau ayah sendiri, saya kurang tahu juga. Belum bisa. Untuk saat ini, kedekatan dengan saudara laki-laki mungkin sudah seperti dulu lagi ya, walaupun masih ada rasa-rasa yang takut sama laki-laki seperti itu. Kalau boleh tahu apa kaliannya ada teman juga dengan laki-laki atau gimana? Sekarang sudah ada duluan. Sekarang nggak ada duluan. Oke. Dari kalian benar-benar kayak ngerasa tertekan nggak? Kalau yang dari kalian ceritain ya, yang saya tangkap dari ojol itu kalian sudah melakukan untuk tidak pulang malam, kalian langsung ambil tindakan agar kalian ini nggak pulang malam, kalian langsung wakaf di dekat kampus gitu ya Kak, jadi dan tidak menggunakan jasa ojol itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk bisa bersosialisasi lagi dengan orang-orang banyak untuk membatasi hal tersebut, kalian benar-benar nggak nyaman atau udah deh mending gini aja atau gimana? Kalau untuk sekarang kayaknya mending gini aja. Mending ini aja ya. Saya kalau misalnya kalian itu udah nyaman dan seperti itu, ya itu hal yang wajar gitu Kak, karena ya Kak karena pernah melakukan hal yang laki-laki yang seperti itu gitu ya. Apalagi yang akan kalian lakukan agar trauma itu tidak mengganggu pikiran kalian lagi? Untuk sekarang sih selain menyibukkan diri, saya belum ada alternatif lain sih. Jadi kalian sekarang menyibukkan diri lagi, dan kalian sudah tidak dulu jadi terlalu sharing lagi ya sama orang ya. Saya udah nggak banyak cerita lagi. Banyak udah sharing lagi sama orang. Terus kalau misalnya naik bis, apa yang kalian lakukan agar tidak kejadian lagi? Saya milih duduk di belakang supir pas dan di dekat jalan gitu, jalan-jalan. Nah, saat apa yang pernah kalian lakukan? Iya, sekarang saya kayak gitu terus. Saya udah nggak mau duduk di pinggir di dekat jendela lagi dan jauh dari supir. Dan itu tidak ada kejadian lagi. Sudah tidak ada. Oke. Ya, dan aku kalian itu udah melakukan hal yang tepat. Kalian sudah tidak kosan, tidak menggunakan jasa ojol itu lagi, tidak oversharing lagi,
Terus saat naik bus kalian lebih milih tidak duduk di samping jendela, lebih milih yang dekat sopir ya kak ya. Dan juga kalian saat berteman dengan laki-laki sekarang membatasi itu kayak menurut saya itu hal yang bagus. Terus kalian juga menyukai juga agar traumanya berkurang juga dan tidak mengingat-ingat kejadian tersebut lagi ya kak ya. Menurut saya kalian bisa lebih kayak saat kalian pergi sendirian atau kalian pengen pergi, kalian bisa minta antar sama teman perempuan yang deket, atau juga kalian bisa langsung bilang sama orang tua atau orang rumah gitu. Kalian suka bilang kalau mau pergi kemana-mana? Iya, sekarang saya Selalu bilang. Atau kalian bisa saat mau pergi kalian langsung share lokasi yang 8 jam itu ya kayak bisa ya. Nah, menurut saya itu udah hal yang bagus, udah hal yang tepat. Apa perasaan kalian saat sudah menceritakan itu sekarang? Saya lega, yang pasti saya lega sih. Tapi apakah masih kebayang-bayang kok? Kalau sekarang sih nggak tahu ya, kayaknya kalau sekarang sih enggak, tapi kalau besok-besok saya kurang tahu. Jadi kalian akan melakukan hal-hal yang tadi kalian bilang itu ya? Ya, Apa ada lagi yang ingin kalian sampaikan? udah itu aja. Jadi cukup. Oke, nanti kalau misalnya ada hal-hal lain yang ingin kalian ceritakan atau yang lebih lanjut lagi, kalian bisa hubungi aku. Dan nanti aku mau kasih format kayak laporan layanan segera atau aku, dan di situ ada kayak bagi-bagi kalian segala macam. Nanti kalian bisa isi itu ya. Kalian makasih banget nih waktunya udah mau share ke aku, udah mau cerita ke aku, dan kalian juga pasti rasanya aku. Aku yang makasih.